Hai Smart Thinker, welcome back to my channel. It's ini udah lebih dari sebulan gue memulai karir gue di YouTubers. And thank you for all your support. Dan ingat gak, di beberapa video kemarin gue ada bikin shopping experiments gue di Tokopedia. Dan beberapa diantaranya adalah yang gue beli adalah headset dengan harga yang super murah, di luar ekspektasi gua, dimana ini harganya cuman 7.900, I think 7.600, and then yang ini yang Xiaomi ini harganya cuman 14.000 ya. Jadi yang satu nggak nyampe 10.000, yang satu nggak nyampe 15.000. And then gue bilang sama lu orang, gua akan compare dengan beberapa earphone yang memang sudah gue punya. Hari ini gue akan compare dengan beberapa earphone yang udah gue punya, dan kita akan menjawab pertanyaan dari para gadget mania. Apakah worth it nggak sih beli earphone KW yang kita udah nggak tahu ini KW keberapa, karena ini udah harganya super duper murah dibandingin originalnya ya. Kita akan coba tes satu-satu, which is sebenarnya di dalam keseharian gue udah pernah mencoba ini, and then sekarang gue mau share ke lu. Menurut gue ya ada deh nanti jawabannya ya. Makanya lo orang simak bener-bener video gue supaya lo orang tahu buat gue sendiri gimana. Apakah gue lebih memilih earphone yang paling mahal atau sebenarnya ini juga oke. Di weekend ini gue masih di rumah aja, dan gue sempetin buat video buat kalian supaya kalian juga nggak bosen di rumah aja dalam batas new normal sekarang ini ya. Yang pertama gue akan coba adalah ini. Gue akan review dulu beberapa ya. Jadi ini adalah yang gue beli dengan harga 7.900 ya, yang kemarin gue bilang AKG. Kalau buat gue bercandaan, ini adalah angkatan kantong garing dengan packaging yang super bagus, mereknya Samsung ya. Packagingnya juga bagus, dan kemarin di video yang kemarin gue juga udah kasih lihat packaging waktu di dalamnya, waktu masih benar-benar baru itu dia juga dilapisin sama plastik transparan lagi yang cukup tebal. Nanti gue akan taruh video gue kemarin waktu belanja di Tokopedia itu kayak gimana. Di linknya kalian bisa lihat kalau kalian yang belum nonton. Dukung gue terus buat sampai ke 1000 subscriber. Gue akan coba. Nah, which is setelah gue perhatikan adalah salah satu kekurangannya kabelnya ini pendek banget. Buat kalian yang mungkin, kalau buat gue sih nggak masalah ya, kalau buat gue nggak masalah, tapi kalau buat yang mungkin yang cowok atau yang badannya gede gitu ya, atau yang kepalanya gede, ini kabel ininya karena dia sambungannya dan ekstensinya ini udah nggak bisa dibelah lagi. Beda sama yang kalau yang memang semuanya itu dari bahan yang kayak kulit sintetis begini kan, dia bisa sampai dibukanya lebar ya. Kalau ini tuh pendek, jadi cuma sampai sini doang, benar-benar cuma sampai sini doang ya. Buat gue sih gue nggak masalah, buat gue nggak masalah. Tapi kalau yang mungkin yang gede dan suka ketarik-tarik, yang mobilnya suka ketarik, itu salah satu minusnya. Dan yang kedua, bahan ininya menurut gue sedikit kasar ya, karena ini dari plastik ya, plastik biasa lah. What do you expect dengan harga nggak nyampe 10.000 ya gitu loh. Tapi ini gue udah tes, function untuk plus minusnya ini juga berfungsi. Pada saat ada telepon masuk juga berfungsi untuk mengangkat telepon ataupun mereject telepon ya. Satu lagi di sininya dia juga ada tulisan keterangannya, mana yang untuk sebelah kanan, mana yang untuk sebelah kiri ya, which is itu cukup penting karena memang struktur telinga kita kan berbeda ya. Nah, untuk kualitas suaranya sendiri, pertama yang gua tes adalah of course dua-duanya ini nyala, jadi itu nggak terlalu masalah ya. Dan untuk ukuran dengan harga cuma 8.000 rupiah, gua singkat aja 8 lah ya. Nah, untuk ukuran 8.000 rupiah itu suaranya kenceng banget ya, suaranya itu keluar banget kalau kalian dengerin ya. Kalau kalian dengerin suaranya itu benar-benar kenceng banget, bukan kenceng sih, maksudnya keluar. Jadi untuk ukuran gua pakai iPhone, gua cuma pakai volume sekitar 25%, itu udah keluar, suaranya udah keluar ya. Dan kalau lu untuk dengerin lagu,
Bassnya juga sama ya, bassnya itu benar-benar keluar yang bukan tipe headset murah yang suaranya cempreng atau pecah, nggak kayak gitu ya. Ini benar-benar lagu itu suaranya itu benar-benar enak didengar. Pada saat gue dengerin awal-awal ini gue cukup shock sih ya. Ini gue coba dengerin lagu yang memang bassnya gede. Ini gue dengerin lagunya Gita Gutawa yang memang suaranya itu tinggi banget, dan itu nggak bikin kuping gue sakit. Tapi sekali lagi ya, gue pakai volume cuma 25%, dan gue sih untuk harga 8.000 rupiah gue puas banget dengan beli ini. Menurut gue ini worth it banget harga 8.000 rupiah. Dengan lu pakai untuk mobile ya, untuk lu pakai buat mobile dan tarik-tarik, and then seminggu rusak ya udahlah gitu loh ya, istilahnya ya udahlah gitu. Tapi benar-benar kepake banget ya untuk yang si AKG ini. Nah sekarang gue lanjut ke yang Xiaomi. Xiaomi itu harganya 14.000, gua anggaplah 14.000 ya. Nah, satu hal lagi ya, ini kan semuanya merek Android ya, semuanya merek Android. Sedangkan gua pakai iPhone. Banyak yang bilang sih, katanya kalau iPhone pakainya iPhone aja, cuman ya udahlah ya gitu. Nah, satu yang gua suka, of course karena gua cewek, gua suka warna. Ya, pertama gua suka warna, gua lebih suka yang ini. Bahannya juga pembuatannya lebih halus, ini plusnya. Ya, minusnya adalah kabelnya lebih tipis. Tapi gua review dengan hal yang sama, buttonnya plus minusnya juga berfungsi, untuk angkat telepon juga berfungsi, mic-nya juga berfungsi dengan baik. Kelemahannya yang kedua sama kayak yang AKG tadi, itu adalah bahan plastik ininya kasar, sedikit kasar lah ya. Tapi ya udah, harga sekali lagi 15.000. Di sini juga sama. Sorry. Ada keterangan untuk kanan dan kirinya. Sekarang kita coba langsung ke soundnya. Kalau untuk telepon nggak masalah ya, tadi gue udah bilang. Nah, untuk soundnya dengan level 25% di iPhone gue, suara ini lebih keluar ya, suara ini lebih keluar. Tapi bassnya ya, bassnya ini lebih kencang, tapi bassnya itu kasar. Sedangkan ini keluarnya itu lembut, apa ya bahasa musiknya istilahnya lembut, nggak memekakkan telinga gitu loh, nggak bikin telinga lu sakit. Jadi lebih mendayu-dayu, lebih lembut lah. Kencengnya kenceng lembut ya, suaranya kerasnya nggak yang cempreng banget ya untuk yang ini. Dan buat gua kalau ada ini dan ini ya, dua-duanya oke, cuman depends dari lu lebih suka suara yang kayak gimana sih pada saat lu dengerin musik ya. Apakah lu suka yang memang suaranya keluar kenceng, atau yang memang meredam di dalam aja ya. Kalau gue pribadi, gue lebih suka yang ini karena stylenya lebih dapat buat gue, dan memang gue juga nggak terlalu suka yang kenceng banget ya, terlalu keluar banget. Oke, ini harga 15.000. Lanjut, masih yang KW. Ini gue beli di satu store yang cukup happening, yaitu ini mereknya Miniso ya. Ini gue beli dengan harga 69.000, which is ini berarti earphone KW juga lah ya, tapi harganya jauh lebih mahal. Satu hal yang gue bisa banggakan dari earphone ini sudah cukup lama ya, walaupun kabelnya tipis ya. Earphone ini sudah hampir 2 tahun menemani gue berjalan keliling kemana-mana gue bawa, dan so far masih oke. Of course pertama bahannya lebih halus, ininya juga nggak kasar, dan tentu selama 2 tahun ini gue pakai, angkat telepon segala macam semuanya juga udah oke. Yang kedua, cute, modelnya juga jauh lebih baik. Ini adalah yang bear ya, jadi super lucu. Dan of course kenapa lebih mahal, salah satunya pasti gara-gara ini ya, karena kan yang lainnya cuma polos bulat gitu kan, sedangkan yang ini ada gambar beruangnya, lucu gitu ya kan. Nah sekarang kita coba untuk bassnya. So far sih gue udah nyoba, cuman gue sengaja direct
on the spot gue juga dengerin lagi supaya gue nggak salah nilai atau apa. Nah, ini untuk ukuran kekencangan suaranya itu di tengah-tengahnya ini dan ini. Jadi bisa gue bilang mungkin kalau yang ini itu terlalu pelan dengan ukuran 25% di iPhone, ini terlalu pelan nggak kedengeran ya, kedengeran tapi lembut banget gitu suaranya. Sedangkan itu keluar banget suaranya. Ya, gue akan coba sekali lagi ya. Gue akan coba yang sebelah sini gue akan pakai yang ini, yang sebelah sini gue akan pakai yang ini. Kan gue dengerin nih pakai yang ini nih. Kenceng, tapi kencengnya itu tadi yang gue bilang, kencengnya itu nggak semerdu yang harga 70.000. Oke. Tapi so far kalau kalian cuman nggak comparing seperti gue, kemarin gue pergi, gue bawa yang ini, seharian gue pakai ini pun gue juga nggak masalah sih. Cuman back kayak kemarin ya, pada saat gue comparing coffee ya kan, sama halnya. Jadi kalau kita comparing, kita jadi tahu sebenarnya mana yang the best thing yang memang sesuai banget sama kita. Tapi kalau kita pakai satu-satu, itu juga nggak terlalu masalah sebetulnya. Ya, sekarang mau coba main ini. Jadi kalau main ini, kalian bandingin itu jauh banget. Karena ini yang tadi gue bilang, suaranya jauh lembut, jauh bener-bener pelan, lembut, soft gitu. Tapi yang ini kalau suaranya lebih keluar. Ya, ini jauh lebih keluar. Nah, yang terakhir adalah headset asli yang dari iPhone. Ya, karena gue cewek, gue orangnya apik, jadi masih gue giniin. Gitu ya, masih. Dan ini ya kalian tau lah ya, gue nggak perlu sebutin harganya, lo orang tahu harganya berapa ketika lo orang beli di iBox ya. Ini adalah asli iPhone-nya, dan untuk video kali ini gue tidak akan mencoba earphone ini karena sejujur-jujurnya gue udah pernah mencoba dan menurut gue ya nggak tertandingi sih dibandingin iPhone yang ini, dibandingin dengan earphone yang 3 ini ya. Kalau kalian tahu di mana-mana pasti quote-nya adalah ya ada harga ada barang lah ya kan. Gue masih istilahnya 70% 30% percaya dengan quote itu, which is dibandingin semua sama 4 ini yang paling baik. Suaranya keluar, bassnya juga bisa diatur, bassnya juga kencengnya juga nggak bikin telinga sakit, dan untuk ukuran 25% itu suaranya buat gue pas banget, nggak kelembutan. Karena kadang-kadang kalau yang kayak gini ya, ini lembut tapi lembutnya kan kayak lembut mendem gitu ya, jadi ya nggak bagus juga gitu loh istilahnya, maksudnya nggak the best sound lah. Tapi bisa dipakai nggak? Bisa ya. Makanya karena dalam video ini tujuannya gue adalah comparing. Of course kalau misalkan lo orang punya atau cukup dananya, pasti akan beli yang original. Kalau gue pertama karena memang buatannya itu halus banget ya, bahan plastiknya lo nggak bisa bandingin sama yang bahkan yang harga 70.000 pun jauh. Of course karena harganya juga is almost 7 kali lipat, 6 lebih gitulah ya. Suaranya juga ngebassnya bagus banget. Tapi ini kalau gua compare, tapi selama ini dimana ini udah gua pakai 2 tahun, ini baru gue pakai sekitar semingguan, dua ini karena belinya barengan, 2 ini gue pakai semingguan, dan pure selama 1 minggu kemarin karena gue udah prepare untuk bikin video ini, gue sama sekali tidak memakai 2 earphone ini karena gue bener-bener mau membandingkan, gue bener-bener mau merasakan ada masalah nggak gue pakai 2 earphone ini. Dan so far selama seminggu itu gue tidak ada masalah sama sekali dan gue fine-fine aja pakai ini.
Kenapa? Karena ini kita pakai untuk daily, bukan untuk di comparing. Tapi kalau di comparing, buat kalian pencinta musik dan buat kalian pencinta yang nggak mau teriak-teriak atau whatever, atau yang kupingnya mungkin kurang sedikit peka atau segala macam, of course gue akan memilih yang asli. Ya. Nah, itu sih segala kebutuhannya kembali lagi ke kalian, karena depends dari kebutuhannya kalian. Cuman denger musik doang, atau cuman buat telepon doang, atau buat dua-duanya. And then kalian teleponannya juga sama siapa, contohnya. Kenapa gue bilang teleponannya sama siapa? Karena ketika kita teleponannya sama orang yang lebih tua, dimana lawan bicara kita itu mungkin pendengarannya udah turun, dan kalian pakai earphone yang ini, kalian kan dengernya pelan nih. That's means secara automatically itu pasti kalian akan responnya juga dengan suaranya juga suara standar. Karena yang kalian dengar volumenya segitu. Nah, takutnya itu akan berpengaruh ke lawan bicara orang tua kalian atau nenek kalian, opa kalian dan segala macam. Jadi kurang dengar jadinya di pihak lawannya dan segala macam. Karena kualitas mic-nya juga jadi lebih rendah. Oke? Nah, itu adalah konklusi dari gua. Kita udah review semua headset yang gua punya saat ini. Bagaimana dengan kalian? Bagaimana pengalaman shopping haul kalian? Gua termasuk orang yang suka shopping online maksud gua. Nanti tunggu ya. Di next episode mungkin gua akan berpikir lagi barang-barang yang memang gua butuhkan dan gua interest untuk gua membanding-bandingkan. Karena walaupun gua bikin YouTube, gua juga pasti akan membeli barang-barang yang memang sesuai sama kebutuhan kita masing-masing ya, bukan menghambur-hamburkan. Oke? So, para sahabat-sahabat online gue, thank you for all your support and always support my channel. Don't forget to subscribe, nyalain loncengnya, comment, share, and like. Okay? And always think smart. Bye-bye. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, komen, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.